Selamat pagi semuanya. Kalian masih sekolah? Mungkin MTS, SMP, atau mungkin SMA, SMK, MA, atau mungkin masih kuliah. Manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Kenapa? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti biasa, ini kita jalan santai menuju tempat kerja Bang El Joy. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Semoga selalu dilimpahkan rezekinya, selalu dimudahkan dalam mencari rezeki, mencari nafkah bagi yang sudah berkeluarga. Dan semoga hidup ini selalu berikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, teman-teman ya. Seperti biasa ini Bang El ajak jalan-jalan kalian lewat jalan yang sama. Lewat jalan yang sama tapi kerandoman di jalan beda coy. Ya enggak? Ini Bang El lagi agak siang dikit. Berangkat kerjanya enggak masalah sih. Karena tempat kerja Bang El itu yang buka itu karyawannya cuy, bukan bosnya. Jadi sebagai karyawan sebenarnya harus rajin sih. Ya enggak, harus rajin agar kita tidak dipotong gaji gitu kan. Coba kalian kerja itu cari apa sih? Cari kerja malah cari uang enggak sih? Iya, kalian kerja cari uang. Begitu juga dengan Bang El kerja cari uang coy, selain cari pengalaman sih. Tapi apakah kalian sudah cukup dengan pengalaman apa yang kalian peroleh dari tempat kerja kalian saat ini? Jika kurang, kalian bisa menambahkan wawasan dari berbagai macam informasi yang bisa kita dapat dari mungkin pengalaman keseharian kalian, di mana kalian berada, mungkin lagi jalan-jalan apa gitu, kalian bisa menggali di situ ada apa aja yang bisa kalian dapatkan gitu lah. Ada juga mungkin kalian yang hobi baca nih teman-teman ya, sangat bagus itu. Hobi baca, kalian bisa cari informasi di internet ataupun beli buku apa gitu kan. Nah, itu pengalaman sangat banyak kalau kalian bisa hobi baca nih. Kutub buku nih. Iya, kalian kutub buku nggak? Kalau kutub buku pasti pengalaman banyak. Walaupun misal kalian itu nggak apa namanya jarang main gitu, tapi sepertinya akan bisa membantu. Kalian juga akan kelihatan lebih kayak berpengalaman banget gitu, juga lebih update gitu. Kalian tuh kutub buku. Jadi kalian yang masih sekolah, ya mungkin ya MTS atau SMP, mungkin SD mungkin ada penonton dari Bang El, para viewers Bang El ada yang masih SD. Aduh, semoga betah-betah kalian ya di channel-channel konten-konten Bang El, karena ya tidak hanya kegabutan Bang El aja yang ada, tapi kerandoman dari warga plus 62 kita tercinta ini. Tuh seperti yang di depan kita bawa helm tapi dipakai. Iya, ya sibuk, bener sibuk. Ini belum lewat kota sih, ini masih di hutan-hutan gini sih, bener gak dipakai. Tapi kan helm itu bukan hanya untuk penangkal lalat hijau bu. helm itu helm itu untuk keamanan kita bu. Jadi alangkah baiknya jika kalian ada helm mau pergi jauh, walaupun kalian itu jauhnya itu jauh ya lintas gini gitu, lintas hutan, kalian pakailah, karena itu demi keamanan, demi keselamatan, bukan hanya demi menghindar dari polisi gitu. Coba lihat itu, motornya aja nggak ada plat nomornya cuk. Anjay. Bukan dari pagi ini aja baru jalan paling 1-2 menit udah ada aja kerandoman dari plus 62 kita tercinta ini ya. Oke, kalian yang masih SD, masih SMP, SMA, mungkin ada juga yang sudah kuliah nih. Ini pesan-pesan Bang El ini sangat penting nih. Jadi kalian itu manfaatkan waktu-waktu tersebut, waktu-waktu dimana kalian lagi
menjadi pelajar coy. Kalau yang kalian yang sudah bekerja mungkin ya bisa dah diambil kesimpulannya lah. Kenapa? Ya ini juga ada saran dari Bang L. Wow, wow. Jalannya sangat mantap. Ya Bang L merasa menyesal karena dulu waktu Bang L masih pelajar itu nggak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, nggak ada semangat belajar. Sumpah jujur aja Bang L nggak ada semangat belajar dulu cok. Anjir, apalagi baca buku cok. Bang L nggak suka baca buku, bener-bener nggak suka. Lihat buku belajar Bang L udah jenuh, udah aduh males banget mau lihat lagi. Ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya kalian yang masih jadi pelajar teman-teman ya. Nah itu karena waktu kalian jadi pelajar di sekolah maupun di kuliahan gitu ya, menurut Bang El itu waktu dimana kalian itu bisa mengembangkan skill kalian, mengembangkan pola pikir kalian dengan sebaik-baiknya. Karena dimana lagi coba kalian bisa semangat untuk belajar, semangat berorganisasi dari waktu kalian itu masih jadi pelajar. Jadi kalian jangan pernah merasa minder kayak suruh maju, suruh kan biasanya itu sih harus pelajaran apa gitu, itu pasti ada presentasi ya. Nah kalian itu jangan merasa aku nggak bisa presentasi ini nih, aku nggak pengalaman soal ini nih, aku nggak bisa kayaknya nih, aku orangnya malu, orangnya pemalu nih, grogi, nanti sampai depan malah nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Itu jangan pikirkan seperti itu, kalian coba aja dulu, coba aja. Karena jika kalian tidak berani mencoba, bagaimana skill kalian akan terlihat, bagaimana kalian bisa menguasai apa yang ada di dalam diri kalian, ya enggak? Ya namanya skill, ilmu nih, ilmu sangatlah penting, terutama kalian ini ya, yang ya namanya sekarang hidup pasti ada yang namanya pengen kerja, ya enggak? Iyalah. Nah itu, jadi kenapa Bang El menyesalnya itu kenapa sih ya? Bang El itu merasa menyesal karena gini, dulu Bang El itu nggak aktif di sekolahan coy, di sekolahan nggak aktif juga, nggak lanjut kuliah coy. Asem, aduh. Bang El itu mau lanjut kuliah itu udah males dulu, males memikirkan pelajaran-pelajaran, sumpah males, apalagi hafalan-hafalan coy, itu males banget, apalagi presentasi nih. Bang El itu pemalu coy, Bang El itu pemalu. Dan kenapa sekarang malah jadi vlog gini, ngoceh-ngoceh gini, ini Bang El juga sambil belajar cuy, sambil belajar untuk mana, untuk pede gitu. Bang El itu dulu pemalu, nggak pede gitu di depan umum gitu kan. Jadi ini Bang El vlog seperti ini tuh untuk mengasah rasa pede Bang El, dan juga seperti halnya presentasi gitu kan teman-teman ya. Kalau orang presentasi itu kan harus pede, harus menguasai materi itu. Tapi kalian jangan minder, jangan minder aku belum menguasai materi, aku nggak pede, aku pemalu. Jangan seperti itu. Kalian paksa aja, paksa, karena nggak ada ruginya. Itu malah akan memberikan manfaat untuk kalian, coy. Kedepannya itu akan enak. Kayak misalnya kalian daftar kerja, coy. Daftar kerja itu bukan hanya fotokopi ijazah, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi SKCK atau apa gitu. Bukan hanya itu, bukan hanya kalian membuat CV, buat lamaran kerja, itu bukan coy. Tapi di situ ada yang namanya interview kerja coy. Ya enggak? Zaman sekarang kerja tanpa ribet-ribet seperti itu kayaknya susah. Jika kalian memang mengharapkan gaji yang tinggi coy. Iya, karena di dunia kerja ini rata-rata itu ada interviewnya coy. Kecuali jalur dalam sih. Tapi kalian bisa hitunglah berapa orang yang bekerja itu lewat jalur dalam, nggak akan banyak, nggak banyak, bisa dihitung. Nah ini kalian harus memperhatikan ini harus benar-benar tahu ini, tahu peluang kerja, tahu apa namanya, pokoknya kalian harus pede, harus ya itulah tadi, kalian kalau masih sekolah ini benar-benar dimanfaatkan. Karena nanti saat kalian besar, kalian udah lulus, kalian pengen kerja itu kalian jadi udah pede gitu, udah ada pengalaman dari sekolah, kalian udah nggak pemalu lagi,
Kalian udah gak grogi-grogi lagi, kalian pede, kalian ngomong di depan siapapun kalian pede coy, ya enggak? Jadi kalian kalau lagi daftar kerja itu, kalian itu interview, kalian tuh harus pede, harus benar-benar kayak meyakinkan bosnya coy. Sumpah, ini pengalaman Bang El pernah daftar kerja dan di situ ada interviewnya, tapi Bang El itu karena nggak ada pengalaman kayak pede gitu, masih grogi-grogi gimana gitu, jadi jawabannya itu kayak malah belibet-belibet gimana ya, seperti kayak Bang El ngevlog ini. Bang El ngevlog itu kan apa namanya, pembahasannya itu nggak karuan, kiri kanan ngalor ngidul, cara orang Jawa ya, ngalor ngidul agengah gitu. Ya, seperti itulah, karena dulu itu waktu sekolah itu Bang El nggak aktif. Sebenarnya kalau kalian itu bisa aktif di waktu sekolah itu bagus banget sih, karena terbawa terbawa sampai kalian tua nanti coy, kalian masih pede coy, kalian masih ada bekal pede, bekal pengalaman berbicara di depan, itu sangat penting coy. Apalagi kuliah coy, kuliah itu banyak banget yang namanya presentasi. Ya walaupun Bang El nggak kuliah, tapi tahu kenapa, karena cepat kerja Bang El itu banyak anak-anak kuliah datang, banyak anak kuliah kerjain tugas apa gitu, orangnya itu aja tapi sering sering datang ke tempat kerja Bang El. Iya, kerjain ini, kerjain makalah, buat ini buat itu, katanya untuk presentasi. Wah, ini anak-anak kuliah itu, menurut aku nih, menurut Bang El itu anak-anak kuliah itu sangat-sangat banyak pengalamannya, terutama pengalaman di depan umum, pengalaman berbicara di depan umum, bahasan apa gitu. Jadi enak gitu. Jadi anak kuliah itu menurut Bang El itu udah enak kalau disuruh bicara depan gitu. Karena itu, karena yang namanya kuliah itu banyak banget presentasinya, cuy. Anjay. Itu yang bikin Bang El itu juga males kuliah, cuy. Jangan tiru ya, jangan tiru ya. Kalian harus kuliah. Kalian harus kejar setinggi-tingginya pendidikan kalian. Kuliah S1, S2 harus kejar. Jangan sampai kalian hanya sekolah, lulus sudah. Ya mungkin kalau kalian ada kerjaan sih mending, tapi kan ilmu lebih penting cuy. Iya, bahkan Bang El bikin CV itu bingung cuy, asem, bingungnya dia apa coba, padahal CV itu tentang diri kita sendiri ya, tapi Bang El itu bingung apa aja sih yang ada di CV. Nah ini pengalaman dari Bang El kerja nih, apa aja yang kita cantumkan jika kita membuat CV cuy. Jadi selain data diri di situ ya, selain data diri, foto, profil ya, profil, nama, tempat tanggal, itulah data diri ya. Selain itu kalian juga harus menjelaskan apa namanya, tentang diri kalian gitu loh. Jadi kalian itu punya skill juga dicantumkan, skillnya apa, terus pengalaman hidup kalian itu apa, itu sangat berpengaruh jika kalian melamar kerja nih, selain interview ya. Ya mungkin masih banyak yang apa namanya, dunia kerja yang tidak pakai interview, hanya mengandalkan CV itu. Jadi kalian bikin CV itu semenarik mungkin, jadi hobi kalian apa, skill-skill kalian apa, pengalaman-pengalaman apa gitu ya, kayak apa sih namanya, selain data diri itu apa, Bang El lupa nih. Pokoknya Bang El itu bingung harus menjelaskan apalagi tentang Bang El, seperti itu coy, malah jadi minder coy. Wah ini anak-anak lagi pada berangkat sekolah. Wih, iya. Wih, tayo kentut cuy. Jadi itu ya teman-temannya, Bang El sampai bingung apa yang harus dijelaskan lagi tentang diri Bang El gitu loh. Skill apa yang aku punya nggak tahu. Terus biasanya kan di situ ada ya, di situ ada pengalaman organisasi nih. Pengalaman organisasi Bang El nggak ikut organisasi apapun cok, anjir. Itu aduh. Apa kalian Bang El coba? Nggak tahu, benar-benar nggak tahu Bang El nih. Jadi ini mungkin karena juga di sekolahan dulunya Bang El nggak pengalaman sih. Juga Bang El nggak kuliah juga kan. Nah ini pengaruh nih, kalian harus semangat nih, semangat belajar nih.
keluarkan skill-skill kalian saat kalian masih jadi pelajar. Ini penting nih, penting untuk masa depan cuy. Iya enggak? Iyalah, apalagi di dunia malah, apalagi di zaman-zaman sekarang ini nih. Ini ilmu sangat-sangatlah penting. Dunia kerja sulit coy, persaingannya ketat coy. Jadi kalian yang udah punya kerjaan nih, udah punya kerjaan, syukuri aja, jalani gitu ya. Karena melamar kerja itu tidak semudah yang kalian bayangkan coy. Anjay. Aduh, Bang El nggak tahu mau ngomong apa lagi. Kita langsung gaskan aja nih, bentar lagi Bang El sampai. eh ini masih lama sih, ini masih lama. Jadi kalian manfaatkan sebaik-baik mungkin kalian yang masih sekolah nih, terutama nih, karena jika kalian berpengalaman seperti aktif di sekolah kalian, jadi kalian itu berprestasi, itu akan lebih mudah untuk kelilipan coy, itu akan lebih mudah untuk kalian menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi coy. Seperti halnya dunia perkuliahan coy. Jadi kalian kalau berprestasi itu, dunia perkuliahan itu tidak diragukan lagi coy. Jadi kembangkan skill-skill kalian saat kalian masih jadi pelajar nih, penting nih. Jangan kayak Bang El. Bang El itu dulu waktu sekolah itu cukup banget coy, udah pemalu, nggak ada skill, nggak semangat belajar. Aduh anjay, ya Allah. Jangan sampai kalian menyesal kayak Bang El ya teman-teman, karena waktu tidak bisa diulang kembali cok. Waktu tidak bisa diulang kembali, apalagi kalian udah tua, kalian mau sekolah lagi ya nggak bisa lah cok. Anjay. Aduh, sepertinya ini Bang El mau ada pesanan, tapi harus potong-potong dulu. Mungkin nanti setelah sampai toko Bang El, nanti ambil pesenannya, kita langsung gaskan aja ke pemotongan ya. Karena Bang El malas potong sendiri cuy, potongnya masih manual anjay. Oke ya, kita sampai di tempat kerja Bang El, nanti kita langsung ambil aja pesenannya kalau nggak ada orang. Nah masih tutup sih. Lupa kuncinya di kontak coy. Nah ini dia, kamu potong ini dulu. Bentar, jangan ada orang dulu. Kita langsung gaskan aja cok. Semoga aja tokonya udah buka ya, yang buat motong ini di toko Ria. Orang Banjar tahu nggak toko Ria? Kalau nggak tahu sih kawat. Toko ATK Ria dekat alun-alun cok. Sekalian nanti, aduh penuh coy. Sekalian nanti kita lihat kondisi alun-alun. Mana sih, masuk mana nih, susah banget anjay. Woi, ya. Oke, aduh. Kita langsung gaskan aja yuk. Bang El nggak mau motong-motong sendiri, males cok, males anjir. Bang El malesan.
Oke. Oke, kita gaskan aja. Mang Ojol, semoga selalu, semoga bermudah dilancarkan rezekinya. Temen aku cok, anjir. Mau kemana dia coy? Dia temen Bangel coy. Kirain siapa? Biasanya sini jalan terus kalau lurus nih. Aduh, siap. Gaskon, futsal dan badminton. Kalian suka nggak badminton futsal standar nasional? Itu plat nomornya tuh. Mas, hati-hati mas, plat nomornya mas. Aku ambil nanti. Aduh, ini kalau sampai jatuh, terus ada polisi, wah bisa kena tilang tuh. Aduh. Ini nggak sekolah apa? Jam sekarang, jam segini baru berangkat mbak. Ini kalau sampai jatuh kan hilang tuh, plat nomornya nggak kelihatan tuh. Ini kalau ada polisi, wah bisa dikejar nih. Wah tuh nggak ada plat nomornya tuh. Kalau ada tangan, wah ini plat nomornya mana nih? Aduh, ayo. Ya udah gaskan aja, gaskan. Semoga aja udah buka sih. Nggak tahu di sana bukanya jam berapa, kalian nggak paham sih. Tapi ini kan udah jam 8, harusnya toko-toko udah pada buka sih. Wah bahaya nih, Bang El nggak ada spionnya cok. Paham tuh. Motor atau apa tuh? Yes. Ya kita sudah sampai di alun-alun, banyak juga yang jogging tuh. Kita ambil kanan aja, kita ambil kanan, lurus, itu aja. Toko Ria, toko percetakan di Banjarnegara yang paling terkenal. Toko ATK percetakan, kalian yang mau nyetak apa, bikin buku, ngeprint, kalian bisa di toko Ria. Nanti kita akan menuju ke situ, kita hanya motong sih. Kita hanya motong aja di situ. Pas banget lampu merah, cuy. Banyak sih yang jogging, asik banget. Bang El pengen ikut, cuy. Oke. Kita udah hampir sampai di tokonya. Di situ juga murah-murah, motong paling cuma 2000. Prosesnya cepat ya enggak, daripada motong sendiri pakai cutter manual nanti nggak rapi, makan waktu lama. Mending bawa ke sini aja cuy. Ini mbaknya mau kemana ya, nggak send nggak apa, belum. Nah ini dia toko Ria ATK. Oh udah buka cuy, oh baru buka kayaknya sih. Asem 14 cok. Ayolah nggak monitor anjir, susah banget. Lama. Sumpah nih motor pakai underbone kayak gitu susah banget netralnya cok. Kalian tunggu sini aja sebentar dok.